teman-teman di rumah, selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu via online. Nah, saat ini Engku Aldo mengajak teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama lagu Apa Kabar Teman. Hebat sekali adik-adik di rumah, semangat sekali memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa. Ayo kita ambil sikap berdoa, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat, tuntunan-Mu, sehingga kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberi kekuatan hingga boleh dapat mengikuti ibadah. Meskipun ibadah ini hanya melalui atau dalam via online. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menuntun itu dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dan kiranya ibadah ini hanya dapat boleh jadi hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tadi semua teman-teman di rumah pasti juga sudah berdoa dengan baik, bukan? Oke, saat ini Engku undang teman-teman di rumah semua berdiri. Dengan semangat kita memuji Tuhan lewat lagu Yesus Bangkit. Sebelum kita membaca Alkitab dan melihat video, mari kita menyanyi bersama-sama, baca kitab suci, doa setiap hari. membaca Alkitab. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa kepada Tuhan.
Mana sikap berdoa? Ya, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, inilah kami, anak-anak-Mu yang sangat rindu akan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau datang kepada kami semua Tuhan, lewat curahan Roh Kudus-Mu, agar supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami tonton sebentar, itu bisa kami mengerti apa maksud dan tujuan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena besarlah kuasa-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar hari ini? Hebat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, aku diberkati, kamu juga. Nah, saat ini bersama dengan Puji Hana mau mengajak adik-adik semua yang berada di rumah untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, ayo buruan, persiapkan Alkitabnya dan kita akan membuka dan membacanya bersama-sama. Nah, kalau ada adik-adik yang masih kecil, Mama dan Papa tolong bantu ya untuk membacakannya. Nah, sudah dapat semua Alkitabnya? Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, dalam Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, sudah dapat semua? Nah, saat ini kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Kita mulai ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Dia mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kegilaan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya, lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, sedemikian jawaban bacaan kita di saat ini. Nah, saat ini kita akan menyaksikan video singkat cerita Alkitab. Setelah hari Sabat lewat,
Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dengarlah, batu itu telah terguling. Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus, aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Adik-adik, masih tetap semangat ya? Nah, saat ini kita memuji Tuhan lewat lagu pujian Selamat Karena Kasih-Nya. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi
kemuliaannya kita selamat oleh bangkitnya. Kita selamat karena kasih-Nya. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya. Kita selamat oleh bangkit-Nya. Kita selamat karena kasih-Nya. Bersama dengan orang tua yang ada di rumah, kita telah mendengarkan akan cerita Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, bersyukur kasih Tuhan kami boleh mendengarkan akan cerita Tuhan Yesus. Kami boleh membaca firman Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, Kau berkati kami semua anak-anak, orang tua. Biarlah cerita Tuhan Yesus yang kami sudah dengarkan itu boleh menjadi bagian kami semua. Kami boleh berlakukan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami untuk anak-anak kami, guru bersama dengan orang tua yang berada di rumah. Kau berkati kami semua, anugerahkan kami semua kekuatan dan kesukaan, sehingga kami boleh menjalankan akan kehidupan kami, aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kepada Komisi Pelayanan Anak Jemaat Siloam Tataran 2, baik dari Ketua Komisi Pelayanan, Ketua Stefan Poluakan, bersama dengan komisi dan guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 15. Kau berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan, melaksanakan Injil-Mu di tengah-tengah anak-anak kami yang ada di Jemaat Siloam Tataran. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami berdoa kepadamu, pada kami semua anak-anak, orang tua, bahkan guru-guru. Saat ini ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan situasi keadaan di mana saat ini kami dilanda dengan adanya virus COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau jauhkan semuanya itu dari kami, dari anak-anak kami, guru bahkan kami orang tua. Biar kami terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami yang kami bawa kepadamu. Dan saat ini kami akan berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah saat ini telah selesai, tapi kita akan menutup ibadah ini. Diundang semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan guru-guru bersama orang tua yang boleh mengikutinya. Undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus tinggallah tetap selalu menuntun, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak
Shalom, adik-adik yang di rumah. Tentunya kita bersyukur kepada Maha Besar Tuhan karena di mana atas kasih dan kemurahannya kepada kita semua sehingga kita boleh beribadah bersama di pagi hari ini, ibadah sekolah minggu melalui ibadah online. Itu semua atas anugerah, berkah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita karena Dia sungguh sangat mengasihi dan menyayangi kita. Oleh karena itu, kami atas nama Komisi Pelayanan Anak Siloam Dataran 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah beribadah bersama di pagi hari ini, dan kiranya ibadah di pagi hari ini, ibadah sekolah minggu online boleh membawa berkat bagi kita semua. Begitu juga dengan orang tua yang telah memberikan waktu, kesempatan untuk beribadah bersama, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Ucapkan juga banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Siloam Dataran 2 yang telah mensupport kami dalam ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bahkan juga kepada tim multimedia Engku Penatua, Engku Stephen Poluakan, Engku Riandi Sepang, bahkan Enci Eci yang telah memberikan diri untuk melancarkan ibadah online sekolah minggu kita. Diucapkan terima kasih. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Versus yang ada, bahkan anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian dalam pembuatan video ini. Mengucapkan banyak terima kasih. Kami dari Komisi Pelayanan Anak menghimbau kepada kita semua, terutama kepada anak-anak sekolah minggu, untuk selalu mau menjaga kesehatan kita agar supaya kita selalu sehat dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah ibadah sekolah minggu via online. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.